yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau orang berfoto kayak gini, kalau biasanya kan orang foto kayak gini kan, dua jari. Genderang Universitas Indonesia. Kalau saya sih masukan evaluasi dari semua pihak, masalah yang serius. Mahasiswa kalian menghina Bapak Jokowi. Ya, jabatan presiden itu bukan amanah yang ringan, apalagi di tengah arus politik dan harapan besar kemarin. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di dunia sosial media. Ya, kali ini yang paling trending adalah kampus UGM ngeluarin civitas ya tentang Jokowi. Seperti apakah videonya? Mari kita lihat dan kita bakal denger juga pendapat dari netizen nih. Gak abdol dong ketika denger kasus tanpa adanya pendapat dari kawan-kawan netizen semua nih. Oke. Kita mulai videonya sekarang juga, nggak usah berlama-lama. Yang belum klik tombol subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Kita langsung aja, nggak usah berlama ke videonya, let's go. Oke, sebelum gua masuk ke videonya, pasti kan banyak yang belum tahu nih, apa itu Civitas Akademi UGM. Civitas UGM, Civitas sendiri itu terdiri ya dari tadi yang gue dibilangin guru besar, dosen segala macam. Jadi ya mereka yang tentang paham-paham tentang hukum ya teman-teman. Nah, itu sekumpulan Civitas. Dan kita garis bawahi ini bukan suara dari UGM. Ya, bukan suara, tapi oknum-oknum yang ada di UGM gitu ya. Oke, kita garis bawah ini hanya segelintir orang. Kita dengerin videonya seperti apa. Gue juga belum nonton nih. Kita dengerin ya. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memerhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang menyimpang ya, moral dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Bentar. Oh, jadi mereka protes ya tentang adanya presiden boleh kampanye. Oh, masih dibawa ya sampai sekarang. Gue kira udah kelar ya. Ternyata Civitas UGM ini tidak terima tentang pernyataan seperti itu. Itu kan emang ada di undang-undang, presiden boleh ikut kampanye ya dengan asal segala macam. Kita udah tahu sih sebenarnya ngarah kemana tanpa presiden berkampanye. Mungkin ini ya yang membuat Civitas ini tidak terima. Padahal nih ya teman-teman, SBY juga pernah tuh seperti ini. Kenapa dulu SBY tidak pernah muncul Civitas ini? SBY pernah ya ikut kampanye teman-teman ya. Itu presiden loh dulu SBY ya. Ini Jokowi belum ikut kampanye tapi udah memanas ya gini ya. Tapi gue jadi inget juga sedikit ngomongin UGM ini. Dulu mahasiswa UGM ya. Sekarang yang menghina Jokowi, Presiden Jokowi memalukan. Sekarang dosen-dosennya. Oke. Terus lanjut lagi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimate demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa
sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Apa tuh? Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa ini nyanyian UGM ya? Bangsaku, Mungkin, karena gue kurang tahu isi lagu ini. Kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya, dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret mencikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Bentar, gue ngomongin, ini kan dari tadi berulang-ulang kali nyebutin demokrasi ya. Ini Bapak Sivitas Akademik UGM ini ngomongin kayak gini apa nggak demokrasi ya? Padahal ini udah demokrasi loh. Bahkan presiden belum bertindak loh. Berarti itu demokrasi kan? Boleh bebas berbicara, demokrasi itu artinya. Nah, ini udah demokrasi nih termasuk presiden. Oke. Jalur-jalur yang mana sih? Jalur demokrasi ini presiden udah demokrasi. Oke, gue gagal paham ya. Misalnya demokrasi seperti apa? Bung Karno telah mengatakan Apa tuh? bahwa Gadjah Mada adalah sumbermu. Oke. Gadjah Mada adalah mata airmu. Oke, cakep. Gadjah Mada adalah sumber airmu. Cakep. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang dan bergelora. Bulak Sumur 31 Januari Guru Besar Psikologi UGM 2024 tertanda Sivitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Kita lihat di sini tidak terlalu rame, emang hanya beberapa ya dari Universitas UGM dan isinya kebanyakan media. Dan kalau kita masuk ke kolom komentar, tidak coblos 02 menyelamatkan kedaulatan RI. Oke, boleh-boleh aja, tetapi gue nggak yakin ya. Entah kamu tidak boleh mencoblos 01, apa jaminannya gitu? Apa jaminannya gitu? Menyelamatkan kedaulatan RI. Di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Next, aku malu kemarin bilang Al-In 02. Oke, ini berbeda pendapat ya. Mencoblos 02 sama dengan memilih Jokowi 3 periode. Pak Jokowi, saya alumni UGM, malu banget Bapak. Tenang. Ini hanya civitas ya, nggak semua dosen UGM ya. Next. Dan ada aja netizen nih ya yang nemuin kayak gini nih. Di balik petisi UGM, oh alah, bikin rusuh ternyata ulahnya Banteng. UGM kan di Jogja, mayoritas Jogja pro PDIP.
Ganti aja kepanjangannya, UGM, Universitas Gajah Mahfud. Nah, ini dia tiga oknum yang emang ada dari PDIP ya. Nah, ini ketangkep fotonya. Ada 1, 2, 3. Berarti ini ada main dari PDIP. Ini dari netizen sih ya. Kalau emang ini bener. Wow. Berarti permainannya berjalan dengan mulus. Coba kita masuk ke slogannya di balik petisi UGM. Klaim memakai nama UGM untuk serang Jokowi. Padahal hanya segelintir oknum aktivis di Pusat Studi Pancasila yang berafiliasi ke PDIP. Makin ketara karena ada yang ngancungkan 3 jari dan salah mental. Satu lagi yang baju batik, Bambang Paswonto, mantan ketua DPD PDIP DIY, memakai topeng Civitas Academy. Ini beneran akademis UGM atau tim sukses paslon? Akademis kok partisan dan mau dimobilisasi menjelekkan alumni demi kepentingan pemilu, terus bergerak jemput. Ngomongin kayak gini kepentingan ya siapa yang nggak mau ketika lo dapet duit, kedua lo dapet jabatan kan, bahkan saudara sendiri bisa diserang gitu, apalagi cuma sosok alumni sih teman-teman gitu kan. Jadi coba kita lihat, kita perhatikan tadi kan ada tangan yang 3 jari. Oke, kita lihat. Oh iya bener gua nggak perhatiin, bener ini guys, 3 jari nih, banyak banget ya. Anjay, jelas ya. Jarang lo orang berfoto kayak gini. Kalau biasanya kan orang foto kayak gini kan, 2 jari kan, umumnya 2 jari gitu. 2 jari kalau foto. Ini jarang loh 3 jari. Ya jelas ini mengarah ke PDIP. Karena udah jarang banget. Kalau kayak gini oke lah ya. Kayak gini oke lah ya. Kita masih belum sadar nih. Tapi kalau kayak gini udah jelas banget 3 deh. Paslon 03 ya. Paslon 02. Oke. Kalau gue sih foto sukanya kayak gini ya. Wah, bukan ini ya, bukan paslon 2 ya. Karena biasanya kayak gini gue suka foto. Dan kita coba lihat, tapi ini nggak tahu bener atau tidak, tapi gue yakin ini bener karena ada angka 03 ya, berarti mengarah ke Ganjar ya. Oke, bebas pendapat kalian tentang video ini kayak gimana. Nggak hanya UI saja, nggak hanya UGM saja, UI pun angkat bicara. Kita lihat videonya. Tujuan Kebangsaan Kampus Perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. 3. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya ASN kayak gimana sih? Berbebas berpendapat atau kayak gimana? Ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. 3. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Nggak bisa gitu dong ASN lo ya. Setahu kan ASN nggak boleh ikut pemilu gitu. Kok ini boleh gitu? Bisa ribut yang ada polisi, tentara menangin paslon ini, kan agak lucu ya. Setahu gue ASN nggak boleh ikut deh. Akademika UGM mengkritik pemerintah. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk ketimpangan. Sampai hari ini udah ada Civitas Akademika dari 11 kampus juga mengkritik ke pemerintah nih, yang udah mengkritik ya. Gak hanya UI aja tapi ada banyak banget ya. Tapi yang gue dengerin cuma 2 ya teman-teman, yaitu dari UGM sendiri
yang awal mulanya langsung ke UI aja ya. Gue langsung kedengar ke UI. Karena UI kan kampus yang punya nama yang cukup besar, terkenal. Sampai-sampai dia punya civitas gitu kan. Ini 11 kampus yang udah bersuara. 11 kampus yang juga mengkritik pemerintah. Kritik itu hak demokrasi, boleh. Tapi gue sebel dah sama tweet-tweet kayak gini. ITB berani nggak? ITB berani di-call out sama mahasiswanya. Top 3 satunya hilang dulu, say. Ngapain sih lu nyindir-nyindir ITB? Iyalah bang, pas mahasiswa kan kita diajarkan untuk menjadi agen perubahan. Nah itu namanya lu gagal paham. Bedakan antara pas mahasiswa dan pas bukan mahasiswa. Pas mahasiswa, betul agen perubahan. Pas bukan mahasiswa, ya bukan agen perubahan lagi. Kalaupun masih agen, paling mentok-mentok agen pinjol. Lagian guru besar di kampus lain, wajar protes. Contoh yang dari UI, Ibu Harkristuti Harkrisnowo. Wajar protes karena guru besar fakultas hukum. Di ITB kan nggak ada fakultas hukum. Hukum yang dipelajari di ITB, paling hukum Charles sama hukum Boyle. Lu gabungin jadi persamaan gas ideal tuh. Ngapain ngarepin ITB ikut kritik pemerintah? Kan bukan keahliannya. Lagian pemerintah melanggar apa sih? Paling hukum konstitusi. Kalau cuma hukum konstitusi dilanggar, ITB mah ngapain gerak? ITB baru akan gerak kalau pemerintah melanggar hukum termodinamika. Misal, pemerintah mengumumkan bahwa mereka telah menemukan perpetual motion machine. Mesin yang bisa memproduksi energi abadi. Nah itu pemerintah melanggar hukum termodinamika. Baru sesuai sama keahlian ITB. Kalau begitu baru ITB gerak, minta proyekan. Gimana? Jadi emang banyak di Twitter yang menyuruh semua kampus yang belum bersuara itu ikut bersuara ya. Dan salah satunya di 11 kampus yang bersuara tetapi ITB tidak bersuara. Ya ITB kan kagak ada hukum. Kalau kita masuk ke sini, padahal ITB dan institusi teknik lainnya bisa kritik pemerintah dari sisi kebijakan teknologi dan lingkungan. ITB demo pas Kominfo blok anime sama game. Jadi ini mendukung atau mengklarifikasi atau sarkas bang. Kalau pemerintah melanggar hukum, termodinamika, bahkan NASA pun ikut gerak. Capek kali ya. Betul sih ya. Next. Dan kita masuk ke tanggapan Pak Jokowi aja teman-teman. Nah ini dia respon singkat Presiden Jokowi terkait kritikan UGM. Ya itu hak demokrasi. Ya. Nah, Jokowi cuma nanggapin kayak gitu aja ya, yaitu hak demokrasi. Gila gak lo? Sabar banget gak presiden kita ya? Kayak nggak mau berkomentar banyak ya. Udah silahkan sok lo mau bilangin gua apa silahkan sok ya. Walaupun gua dijelek-jelekin ya udah silahkan. Hak demokrasi. Yang masuk ke UGM, UII kritik Jokowi. Universitas kampus sudah berbicara. Ini serius, oke? Pak Anies, kita masuk ke Pak Anies. Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya apa? Ada masalah yang serius. Nah, ini belum jadi perhatian kita semua. Kami yang menjalani beberapa waktu ini sering merasakan, dan kami yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya, tata cara pemerintahan yang mendasarkan kepada meritokrasi yang mengayomi semua, itu yang kami perjuangkan. Jadi mendengar kampus-kampus sekarang mulai memberikan pandangannya, kami melihat ini adalah pandangan yang objektif yang perlu diperhitungkan dengan amat serius, perlu didengar, dan mari kita jaga sama-sama. Kami hanya berharapnya sederhana kok, pemilu besok dilaksanakan dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral, itu aja. Ya, gue juga setuju sih ya. Yang bagian akhirnya, untuk video dari pertama gue nggak paham bahasanya ya. Dan kita coba masuk ke komentar. Tenang Pak Jokowi, rakyatmu ini akan membelamu. Kampus itu lembaga akademik, gak ikut politik, hanya ini pengamat. Tapi kalau sampai buka suara berarti serius. Dengan tidak memilih 02, kita menyelamatkan bangsa dari politik dinasti. Tidak memilih 02, ikut menyelamatkan negara demokrasi dan negara hukum saat perubahan bersama 01 menanti konsultasi aja. Ya, jadi kayak gini ya. Jadi kayak perdebatan lagi ya antara pemilihan siapa. Itu bebas ya. Kalian gue nggak ikut bersuara. Jadi kalau mau milih 01 oke, 02 oke, 03 oke. Kita lihat aja nanti saat jadi presiden. Yang bersuara ini kayak gimana ya ke depannya. Dari Gibran pun angkat bicara nih, paslon 02 ya. Oke. Dan
Yang apa? Petisi dari para rektor. Apa itu? Untuk ke Bapak mengkritisi. Oh, tanyakan yang bersangkutan aja dong. Kalau saya sih masukan-masukan evaluasi dari semua pihak kami terima ya. Masukannya terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, sama ya dari si Jokowi jawabannya. Harus nanyanya ke Jokowi aja. Oke, jadi Gibran tidak ada tanggapan tentang ini. Dan gue sebenarnya nyari gitu ya tentang Ganjar, cuma nggak ketemu gitu. Nggak afdol dong ketika 01 udah berkomentar, 02 berkomentar, 03 Ganjar gue nggak dapet sama sekali. Apa nggak mau buka suara nih? Kenapa bisa-bisanya UGM sampai munculnya aktivis? Dan mereka itu Varsity menandakan sebuah artikel nih ya. Jadi ada sebuah artikel di mana Paslon 03 pakai jaket Varsity. Makna jaket Varsity yang dikenakan Ganjar Mahfud di debat wujud apresiasi pada sivitas akademi. Itu terlihat dari desain, dari simbol-simbol Varsity. Nah ini ya, kita lihat ya. Nah ini adalah salah satu wujudnya. Gue bingung, mungkin mereka nggak ada suara tapi dari jaket menandakan setuju dengan wujud apresiasi. Ini ada salah satu artikel yang bilang kayak gitu ya. Gak tahu artikelnya benar atau tidak, tapi mungkin ini wujud kesenangan mereka atas setiap kampus munculnya civitas-civitas yang menyerang Presiden Jokowi ya. Oke, kita coba deh masuk ke tanggapan netizen. Saya tidak sedang membela presidennya ya, saya membela Jokowinya sebagai manusia biasa. Ya, jabatan presiden itu bukan amanah yang ringan, apalagi di tengah arus politik dan harapan besar kemajuan seperti sekarang ini. 10 tahun loh. Tapi orkestra bapak-bapak yang terhormat yang mengatasnamakan sivitas akademi UGM menyudutkan Jokowi sebagai presiden di tengah kondisi politik seperti ini, saya jadi mikir. Karena tidak semua nasihat itu harus dibuat secara terbuka, yang ujung-ujungnya kayak gini kan dianggap politisasi. Apa bedanya? Kemana bapak-bapak ketika Jokowi dianggap bukan bagian dari keluarga UGM, jasanya dituding palsu dan sebagainya. Di tengah kondisi negeri dan harapan kemajuan yang sudah diemban, banyak cara untuk mengingatkan, apalagi kelas teman-teman sivitas akademis. Karena memang negeri ini tidak bisa berjalan hanya dengan teori. Saya tidak dulu Jokowi dihina-hina, kepada kemana sih alumni UGM yang angkat suara ini? Giliran sekarang saat-saat akhir-akhir jabatan Presiden Jokowi malah menyerang. Bener kata Bang, bener. Pada kemana dulu alumni kagak angkat tuh badan mereka paling depan, alumninya sendiri dicecar gitu. Apaan sertifikat palsu nyalon jadi presiden? Pada kemana gitu. Sekarang giliran menjatuhkan Jokowi, berdiri dia paling depan. Iya betul Bang, cakep. Kata-katanya itu cakep banget gitu ya. Bapak-bapak akademika Gajah Mada, di mana kalian saat mahasiswa kalian menghina Bapak Joko Widodo? Udah maksud itu ada mahasiswa yang menghina UGM, presiden memalukan ya. Alumni memalukan nih, bukan presiden memalukan ya. Kan di mana? Tutup mata, tutup telinga, atau pura-pura buta? Secara tidak langsung kalian telah mengakui bahwa kalian adalah orang-orang yang gagal mendidik mahasiswa-mahasiswa kalian di Universitas Gajah Mada. Mendidik moral, mendidik etika, mendidik akhlak. Kalian gagal. Tapi saat ini kenapa Anda muncul saat Presiden Joko Widodo menjawab sebuah pertanyaan dari wartawan tentang Presiden Menteri bolehkah berkampanye? Kalian muncul, kalian seakan-akan dipermalukan, seakan-akan nama baik Universitas Gajah Mada dipertaruhkan. Hei, kalian di mana saat Presiden Joko Widodo direndahkan oleh mahasiswa kalian? Ayam masyarakat Indonesia sakit hati saat presiden saya dihina, tapi kalian pura-pura buta. Apa memang benar-benar buta? Buta mata tidak berpengaruh besar, tapi buta hati itu yang membuat hancur dunia ini. Bener ya. Jadi ya begitu udah mulai muncul tuh presiden buat pernyataan, presiden boleh loh kampanye padahal dia hanya menjawab dari wartawan. Sekarang jadi bumerang buat Pak Jokowi ya. Dan menurut gue Pak Jokowi belum sampai ikut kampanye ya. Belum sampai ikut kampanye, tapi ya civitas-civitas semua sudah pada ketar-ketir ya. Karena ketika Jokowi menurut gue ya, Jokowi ketika udah buka suara, pasti orang-orang yang puas hasil karena kinerja dari Pak Jokowi akan ngarah ke Gibran ya. Karena ini proses keberlanjutan. Dan satu lagi,
kata netizen yang bilang tadi, ya gue nggak tahu sih kenapa ya alumni kagak muncul gitu ya ketika presiden dihina dengan sebutan memalukan. Seorang presiden loh, dan ini menunjukkan berapa demokratisnya Pak Jokowi gitu ya, membiarkan orang bersuara gitu. Ya oke, lanjut lagi next. Negeri kita atau di Indonesia. Menurut data yang dilansir oleh Detik, jumlah guru besar atau profesor di Gajah Mada adalah yang terbanyak, sekitar 465 profesor atau guru besar. Nah, kaitannya dengan pembacaan petisi dari Bulak Sumur dari Universitas Gajah Mada, itu dihadiri berapa jumlah profesor. Ini yang menarik untuk ditanyakan, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bahas soal petisi itu ya. Kita lihat buku dulu. Ini ada satu buku ya, Master of Change ya, yang ditulis oleh William Boas PhD. Mungkin beliau ini sudah profesor ya. Nah, buku ini yang ingin saya kutip dan kita akan menjadikan kerangka pikir atau ya yang menstimulus atau men-trigger diskusi kita terkait benarkah Jokowi keluar jalur. Kita lihat ini pada halaman 25. Di situ ada kutipan terkait dengan pendidikan adalah kemahiran seni dalam menggunakan pengetahuan. Jadi pendidikan adalah kemahiran seni dalam menggunakan pengetahuan, sehingga itu membuat saya mencoba menyimpulkan bahwa memiliki pengetahuan itu saja tidak cukup ya. Mampu menggunakannya itu adalah kepakaran, tapi tahu akibat atau manfaatnya itu adalah ya kebijaksanaan atau kearifan. Teman-teman, kita kembali kepada persoalan petisi yang disampaikan atas nama Sivitas Universitas Gajah Mada oleh beberapa atau sekelompok dari profesor atau guru besar yang ada di Universitas Gajah Mada. Terlepas dari persoalan bahwa siapapun di negeri ini, di kampus ini yang memiliki hak untuk menyampaikan atau menyuarakan pendapat, kalau kita berbicara tentang petisi itu sendiri sebagai sebuah surat atau permohonan, pernyataan, ya permintaan kepada pemerintah atau kepada, dalam hal ini kepada Jokowi untuk memberikan perhatian pada hal-hal tertentu. Kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 44, setiap orang, apakah pribadi atau kelompok, memiliki hak untuk menyampaikan suara atau pikiran kritisnya. Nah, dari situ sih tidak ada masalah. Tetapi kemudian mulai kita akan bertanya, apakah atas nama Civitas Akademika itu merupakan suara utuh atau suara bulat dari Civitas Akademika keseluruhan lembaga. Kalau dibandingkan dengan 465, sekitar 465 guru besar itu yang hadir berapa? Apakah ini merupakan suatu suara atau suara utuh, suara bulat dari itu? Dan pertanyaannya, mengapa kemudian bukan rektor yang menyampaikannya? Ya, tapi ya kita tidak tahu etika di dalam sebuah lembaga, itu terpulang kepada Bulak Sumur sendiri. Nah, kenapa bukan rektor? Ya itu, karena disebut Civitas ya teman-teman, hanya beberapa saja gitu. Kalau rektor udah ribet, berarti udah mewakili suara satu kampus. Tandanya kalau bukan rektor berarti bukan full suara satu kampus UGM ya teman-teman. Itu jawabannya. Tapi saya tidak mau masuk dari hal tersebut. Kita mau bicara tentang fenomena Jokowi dalam konteks keanomalian yang sekarang terlihat ya, bahwa memang banyak sekali performa perilaku politik Jokowi yang dianggap keluar jalur ya, keluar jalur. Tapi saya kira ini kan anggapan ya, subjektivitas bahwa Jokowi melanggar konstitusi, ya silakan saja kemudian diperhadapkan ya, diadili berdasarkan aturan-aturan itu. Kalau berbicara tentang bahwa boleh tidaknya kampanye, ya saya kira semua ada regulasinya dalam undang-undang yang bisa kita baca bersama dalam Undang-Undang 2017 ya, terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah ya, apakah benar bahwa Jokowi keluar jalur dalam pengertian melakukan, katakanlah, mengabaikan tentang demokrasi ya, mengabaikan tentang kedaulatan dan keadilan sosial. Itu, nah, apalagi kalau kita lihat
misalkan serangan-serangan yang ditujukan kepada beliau terkait dengan bansos. Yang padahal kalau kita lihat datanya, bansos bukan hanya dilakukan pada tahun 2023 dan 2024. Sejak 2021 bahkan mungkin sejak sebelum masa pemerintah yang lain selalu dana bansos itu ada. Ada yang mengatakan bahwa dana bansos itu sangat tinggi, hampir sekitar 500 triliun. Ya, kalau kita lihat tren kenaikannya, kecenderungan anggaran yang digelontorkan untuk bansos, saya kira sejak 2021 itu kan kelihatan tren yang menurut saya tidak terlalu tinggi lonjakannya. Ada sekitar 460-an sekian ya, atau 70-an kemudian di tahun 2022 ya, 2023, dan kemudian di 2004 sekitar 490-an sekian triliun ya, atau kurang lebih lah di situ. Nah, jadi saya memandang bahwa apa yang salah kalau kemudian dana bansos itu naik, toh kemudian penerima manfaatnya itu adalah keluarga penerima manfaat itu kan adalah 21 juta. Ya, 21 juta warga yang memang membutuhkan itu, kecuali itu dimakan sendiri oleh keluarga Jokowi ya. Jadi saya kira ini kan tidak ada yang keliru di situ, saya kira. Nah, kalau kemudian ada keliru ya silakan aja DPR kemudian mengevaluasi itu, meminta pertanggungjawaban tentang penggunaan anggaran dan sebagainya. Kan ada mekanisme politik, ada mekanisme demokrasi. Kalau dipandang melanggar demokrasi agak sulit untuk kita katakan demikian. Nah, kalau dibilang keluar jalur, tentu teman-teman ingat satu permainan bagaimana menghubungkan 9 garis ya tanpa terputus, tanpa mengangkat ya, hanya dengan 4 kali tarikan maka harus semua itu tersambung atau terhubung. Dan kita tahu ya, untuk bisa melakukan, bagi mereka yang sudah tahu tentang permainan ini, tidak bisa menghubungkan 4 garis untuk menghubungkan semua titik dengan hanya menarik 4 kali garis dan tanpa terputus, tanpa harus keluar kotak itu. Ya, jadi harus ada tarikan keluar dari titik-titik itu. Nah, disinilah yang disebut dengan berpikir out of the box, ya, berpikir di luar kotak. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga banyak sekali apa-apa yang dia lakukan nampak seperti out of the box. Ya, satu hal yang harus ditarik keluar jalur terlebih dahulu. Ya, kalau 9 titik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harus ditarik ke bawah dulu, baru tarik begini, baru tarik begini. Itu sebuah langkah yang menurut saya cerdas ya begitu. Nah, sekali lagi negara kita ini punya mekanisme hukum. Ya, kalau memang Jokowi melanggar hukum, silakan saja. Tapi sejauh ini saya tidak percaya ya bahwa ada orang juga mengatakan bahwa elektabilitas itu di setel sedemikian rupa, lembaga survei kemudian dicawe-cawein. Ya, saya kira itu pasti akan marah orang-orang surveyor ya. Dituduh begitu saja ya. Nanti semua akan ada pada pembuktian di mana tanggal 14 Februari nanti itu akan menjadi sebuah jawaban benar tidak bahwa rakyat itu adalah orang-orang yang kemudian menegaskan bahwa Jokowi melanggar demokrasi, tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Waktu yang akan berbicara, bukan partai politik. Jadi ini ada momen ya, presiden itu bagiin bansos beritanya setelah gua cari tahu, karena tadi ada netizen abang tadi yang bilang presiden awal mulanya perdebatan itu karena bansos gitu ya. Jadi muncullah civitas akademis ini ya. Tidak terima presiden bagi-bagi bansos ke warga negara masyarakat Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat nih fotonya, resiko politisasi judulnya bansos oleh Presiden Jokowi. Kalau ngomongin kayak gini, karena kenapa bansos ini ngebagi-bagi dan banyak civitas tidak terima tentang presiden memanfaatkan momen ini, karena Gibran sama Prabowo itu menaungkan tentang visi misi bansos ya. Dan Jokowi bagi-bagi bansos. Jadi ya para partai, para orang-orang mengaitkan lah dengan bansos pemerintah dengan pemilu gitu. Mengait-ngaitan lah. Apalagi Gibran adalah sosok anak dari Pak Jokowi. Nah, jadi seperti itulah kenapa munculnya civitas-civitas itu. Padahal enggak ya teman-teman. Padahal ya kata netizen kata abang tadi yang bilang ya, dinamika ini undang-undang kesejahteraan sosial ya. Udah dari tahun 2009 dan tahun 2019. Program-program ini memiliki tujuan mulia, melindungi masyarakat dari guncangan sosial ekonomi. Tetapi ya
karena ajangnya lagi pemilu, jadi ya pemerintah bagiin bansos itu salah besar. Nah, gimana itu menurut kalian? Apakah maksud Jokowi seperti itu? Atau emang ini emang program pemerintah kan ya? Menurut gue ini program pemerintah. Karena emang momennya lagi pemilu, ya banyaklah yang mengaitkan gitu. Oke, coba kalian bebas berkomentar di bawah. Tenang guys, tidak akan dihapus ya. Kalian dukung siapa? Gua nggak mempermasalahkan. Ingat ya, di akhir video gue bilang gue tidak mempermasalahi 01, 02, 03. Kalian bebas memilih. Yang gue permasalahi adalah oknum-oknumnya aja sih ya. Ya, gue Fadli undur diri dulu. Kalau misalnya pendapat gue ada salah-salah pengucapan, ataupun ada yang tidak suka, ataupun ada yang kata-kata menyinggung, gue mohon maaf. Gue hanya manusia biasa. Gue Fadli undur diri dulu. Silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa juga klik tombol subscribe. Maka kita bakal tahu info terbaru tentang apa nih yang lagi viral sekarang. Bye-bye, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.